Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agung Setiawan, saya sendiri, Abi Nafal Zakli, Abizar Fikri Yulio, dan Abdul Reza Mustafa. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa materi terkait tentang perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, Konstitusi UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pertama yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan UUD yang kemudian disebut UUD 1945. Pada saat itu MPR belum terbentuk. Naskah UUD yang disahkan oleh PPKI tersebut disertai penjelasannya dimuat dalam Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. UUD 1945 tersebut terdiri atas 3 bagian, yakni pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Kemudian periode berlakunya konstitusi RIS tahun 1949 untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan Republik Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa turun tangan dengan menyelenggarakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1945. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia. KMB tersebut menghasilkan 3 buah persetujuan pokok. Yang pertama, dihadirkannya negara Republik Indonesia Serikat. 2, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. 3, didirikan uni di antara RIS dengan Kerajaan Belanda. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat. Rancangan UUD tersebut dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada konferensi meja bundar. Setelah kedua belah pihak menyetujui rencana tersebut, maka mulai 27 Desember 1949 diberlakukan suatu undang-undang dasar yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Materi dilanjutkan oleh Abi Nafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Nafal Zakli, NPM 1971020243. Prodi atau kelas yaitu ATNC semester 5. Sini saya akan menjelaskan yang sudah dijelaskan oleh Agung Setiawan. Sistem pemerintah yang digunakan pada masa berlakunya konstitusi RIS adalah sistem parlementer. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 dan 2 konstitusi RIS. Pasal 1, presiden tidak dapat diganggu gugat. Artinya, presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintah, sebab presiden adalah kepala negara. Pada pasal 2, menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri. Dengan demikian, yang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas pemerintah adalah menteri-menteri. Dalam sistem ini, kepala pemerintah dijabat oleh Perdana Menteri. Kemudian, pemerintah bertanggung jawab kepada Parlemen atau DPR. Lembaga-lembaga negara menurut konstitusi RIS adalah: yang pertama, Presiden, kedua, Menteri-menteri, 3, Senat, 4, DPR, 5, Mahkamah Agung, 6, Dewan Pengawas Keuangan.
Lalu selanjutnya yaitu periode berlakunya UUDS 1950. Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal 3 negara, Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950 untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan. Diperlukan satu UUD negara kesatuan. Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkanlah UU Federal nomor 7 tahun 1950 tentang UUDS 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Lalu Konstitusi RI 1949 diganti dengan UUD 1950 yang berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Lalu sistem pemerintah yang dianut pada masa berlakunya UUD 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Lalu UUD 1945 periode 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Praktek penyelenggara negara pada masa berlakunya UUD 1945 sejak 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999 ternyata mengalami berbagai pergeseran, bahkan terjadi beberapa penyimpangan. Oleh karena itu, pelaksanaan UUD 1945 selama kurun waktu tersebut dapat dipilah menjadi 2 periode, yaitu pertama periode Orde Lama dari 1959 sampai 1966 dan periode Orde Baru dari 1966 sampai 1999. Konstitusi yang berlaku saat ini UUD 1945 periode 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Seiring dengan tuntunan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagaimana penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945. Sampai saat ini UUD 1945 sudah mengalami 4 tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui 4 tahap perubahan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut kelembagaan negara, pemilihan umum, pemerintah daerah, dan ketentuan yang terperinci tentang hak-hak asasi manusia. Setelah perubahan UUD 1945, ada beberapa praktik ketatanegaraan yang melibatkan rakyat secara langsung, misalnya dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden, dan mempertegas prinsip kedaulatan rakyat yang dianut rakyat kita. Setelah melalui serangkaian perubahan atau amandemen terhadap lembaga-lembaga negara baru yang dibentuk dan juga terdapat beberapa negara yang dihapus, yaitu Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 sesudah amandemen adalah Presiden, MPR, DPR, DPD, dan Badan Pemeriksa Keuangan, dan juga ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu kesimpulan dari materi kami yaitu konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu ada UUD 1945 periode 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Lalu konstitusi RI 1949 UUDS 1950. Lalu ada UUD 1945 periode 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999, yaitu ada masa Orde Baru dan masa Orde Lama. Lalu konstitusi yang berlaku saat ini adalah UUD 1945 yang digunakan sejak tahun 1999 sampai sekarang dan telah mengalami 4 kali amandemen, yaitu di tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Lembaga-lembaga menurut UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah MPR, Presiden, DPA, DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung,
Dan lembaga negara menurut konstitusi RIS ada, yaitu Presiden, Menteri-Menteri Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Dewan Pengawas Keuangan, dan yang terakhir yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Itu tidak dapat diganggu-gugat pada masa RIS karena mereka bukan termasuk sistem pemerintahan, melainkan mereka yaitu adalah kepala negara. Baiklah, terima kasih. Itu dia makalah kami. Apabila terdapat kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.